Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yunius Dorisvian Pratama dengan NIM 054315147, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi yang saya pilih dengan judul #Jaga Data Kita, kampanye edukasi keamanan privasi digital bagi mahasiswa di media sosial. Berikut alur planbook dari proposal rencana aksi program komunikasi. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, tujuan dan khalayak. Bab 3, strategi komunikasi. Bab 4, rencana aksi. Bab 5, evaluasi dan penutup. Bab 1, pendahuluan. Dengan latar belakang media sosial dekat dengan kehidupan mahasiswa. Saya memilih tema ini karena saat ini media sosial telah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Kita menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, membagikan kegiatan, bahkan membangun citra diri. Akan tetapi dalam penggunaannya masih ada mahasiswa yang kurang menyadari bahwa informasi yang dibagikan di media sosial dapat menimbulkan resiko apabila tidak dijaga dengan baik. Masalah utama, masih ada pengguna yang mengunggah foto, kartu identitas, membagikan lokasi secara langsung, menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, atau memberikan kode OTP karena percaya kepada pesan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Padahal, data pribadi dapat disalahgunakan untuk penipuan, mengambil alih akun, atau merugikan pemiliknya. Rumusan masalah. Berdasarkan data APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 221 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa internet memberikan manfaat yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama juga menuntut penggunanya untuk semakin bijak dan bertanggung jawab. Bab 2, tujuan program dan khalayak. Saya merancang program komunikasi bernama #Jaga Data Kita dengan tagline sebelum membagikan, pikirkan keamanannya. Program ini ditujukan terutama kepada mahasiswa di usia 18-25 tahun yang aktif menggunakan Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Tujuan umum dari program ini adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya menjaga data pribadi di media sosial. Adapun tujuan khususnya adalah agar mahasiswa dapat mengenali data pribadi yang tidak boleh dibagikan secara sembarangan, memahami resiko penyalahgunaan data, serta mengetahui langkah sederhana untuk mengamankan akun, seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Bab 3, strategi komunikasi. Strategi utama memberikan informasi sekaligus mengajak mahasiswa melakukan tindakan nyata untuk menjaga keamanan akun dan data pribadi. Strategi komunikasi yang digunakan adalah strategi edukatif dan persuasif. Edukatif berarti program memberikan informasi yang bermanfaat mengenai keamanan digital. Persuasif berarti program tidak hanya memberitahu, tetapi hanya mengajak mahasiswa melakukan tindakan nyata. Pesan utama dari kampanye ini adalah data pribadi merupakan bagian dari keamanan diri dan tidak boleh dibagikan sembarangan di media sosial. Pesan ini kemudian dikembangkan menjadi beberapa pesan singkat seperti jangan pernah membagikan OTP kepada siapapun, jangan mengunggah foto yang menampilkan data penting, periksa kembali tautan yang mencurigakan, dan atur privasi akun media sosial. Bab 3, media dan komunikator. Media yang digunakan dalam program ini adalah Instagram,
TikTok, WhatsApp group, dan diskusi singkat. Instagram digunakan untuk menyebarkan poster digital dan kuis interaktif. TikTok atau Instagram Reels digunakan untuk video pendek yang memberikan contoh resiko penyalahgunaan data. WhatsApp group digunakan untuk menyebarkan pesan pengingat kepada mahasiswa. Selain itu, diskusi singkat dapat dilakukan agar peserta memiliki kesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Bab 4. Rencana aksi program. Rencana aksi program dilaksanakan selama 1 bulan. Pada minggu pertama dilakukan survei sederhana untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan publikasi poster pembuka. Pada minggu kedua, dipublikasikan infografis mengenai contoh data pribadi yang harus dijaga, serta video pendek tentang bahaya memberikan OTP. Pada minggu ketiga, dilakukan kuis interaktif melalui Instagram Story dan diskusi singkat mengenai penggunaan media sosial yang aman. Pada minggu keempat, dipublikasikan konten pengingat serta dilakukan survei akhir untuk mengevaluasi hasil kampanye. Bab 4. Anggaran. Program ini dirancang dengan biaya yang sederhana, yaitu sekitar Rp125.000. Biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan internet, hadiah kuis sederhana, dan dokumentasi kegiatan. Menurut saya, anggaran ini cukup realistis karena sebagian besar media kampanye menggunakan platform digital yang dapat diakses secara gratis. Bab 5. Monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui keberhasilan program, dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan melihat jumlah penayangan konten, respon kuis, dan jumlah peserta diskusi. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan survei awal dan survei akhir. Program dinilai berhasil apabila mahasiswa menjadi lebih memahami pentingnya melindungi data pribadi serta memiliki keinginan untuk menerapkan kebiasaan digital yang lebih aman. Dengan target indikator berhasil, 100 mahasiswa melihat konten, 50 ikut kuis atau survei, peserta mampu menyebutkan 3 data pribadi yang perlu dilindungi. Melalui program #Jaga Data Kita, saya berharap mahasiswa tidak hanya aktif menggunakan media sosial, tetapi juga semakin bertanggung jawab dalam melindungi dirinya di ruang digital. Menjaga data pribadi bukanlah hal yang rumit, tetapi membutuhkan kesadaran dan kebiasaan yang baik. Penutup. Kesimpulan dari proposal #Jaga Data Kita. Program Jaga Data Kita adalah kampanye komunikasi sederhana untuk membantu mahasiswa lebih aman memakai media sosial. Program ini menekankan pesan yang dekat dengan pengalaman sehari-hari, menggunakan media yang sering dipakai mahasiswa, dan dievaluasi melalui indikator yang terukur. Demikian presentasi proposal rencana aksi program komunikasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.